bahwa adalah sebuah perjuangan untuk mencapai target bagaimana saudara dan saya diakui Tuhan menjadi anak Tuhan yang sah. Bagaimana saudara dan saya diakui menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak bisa terjadi secara otomatis saudara, tapi sebuah perjuangan yang berat. Maka saya sebagai hamba Tuhan melayani, saya harus jujur terhadap diri sendiri, harus koreksi dalam mengevaluasi diri saya sendiri. Masih banyak bad character dalam kehidupan saya, masih banyak kelicikan dalam diri saya, kemunafikan, raksasa ego yang harus saya rontokkan setiap hari. Itu pun saya berusaha. Bukan berarti secara otomatis saya bisa menguasainya, kata Paulus. Aku memang belum sempurna, aku berusaha, kata Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus 2 Korintus 5:9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan. Jadi sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan itu sebuah perjuangan, sebuah tekad niat diri. Saya sendiri sering gagal saudara dalam setiap perkataan perbuatan saya. Saya merasa kita sudah memasuki zaman akhir untuk menjadi pribadi yang berkenan, menjadi anak Tuhan yang sah. Huios, itu sebuah perjuangan saudara. Karena simpul dosa, kodrat dosa itu ada di dalam diri saudara. Paulus ingin mengerjakan sesuatu yang baik, tetapi yang jahat dia lakukan. Paulus sendiri mengakui ada kodrat dosa dalam dirinya. Jadi saudara, melalui renungan singkat ini, biarlah saudara jangan merasa pede, jangan merasa yakin kalau sudah menjadi orang Kristen sekian lama, sudah menjadi aktivis gereja, ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, bahkan sekalipun menjadi hamba Tuhan. Kalau kehidupan saudara dan saya tidak berkenan di hadapan Tuhan, ini sesuatu yang mengerikan. Segala ruang gelap pelayanan kita itu adalah sebuah sampah saudara. Jadi ciri orang yang memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan itu salah satunya dia memiliki kasih terhadap sesamanya. Sebuah omong kosong kalau orang belum bisa memanusiakan terhadap sesamanya, kejam, tidak ada kasih, masih kikir, masih pelit, tidak ada kasih. Bicara di mimbar, bicara kasih, tapi realitanya itu begitu kejam. Karena di dalam gereja sendiri saya melihat masih ada saling tikam menikam, saling menjatuhkan, mengerikan saudara. Jadi berkenan di hadapan Tuhan itu sebuah perjuangan bagaimana saudara tidak mau lagi kompromi dengan dosa. Karena Roma 6 ayat 11 bahwa kita telah mati bagi dosa. Kita memandang bahwa kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi kebenaran. Yang ketiga saudara, orang yang berusaha berkenan, menjadi pribadi yang berkenan, selain dia memiliki kasih terhadap sesamanya, tidak kompromi dengan dosa, dia akan berusaha hidup melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga yang layak masuk kerajaan surga. Ini sebuah perjuangan. 3 hal ini, pertama, ciri orang sebagai anak Tuhan, orang-orang yang memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, salah satu cirinya ada kasih terhadap sesamanya. Dia tidak sewenang-wenang, tidak kejam atau bengis. Sebagai seorang pemimpin, kalau saya melihat kalau sudah jadi pemimpin begitu bengisnya terhadap anak buahnya. Jadi kalau saya melihat
orang pintar khotbah diurapi Tuhan, bahkan bisa mengadakan mujizat, tapi kalau tidak bisa memanusiakan, tidak ada kasih, semua itu omong kosong, itu bohong semua. Karena bahwa kita harus mengasihi Tuhan pun yang pertama. Bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan, harus ada kasih terhadap sesamanya. Yang kedua, saudara tidak mau kompromi dengan dosa apapun. Itu sebuah perjuangan, saudara. Tidak kompromi dengan dosa itu berat, saudara. Segala tindakan kita, ruang gerak hidup kita tidak mau kompromi dengan dosa. Itu tidak mudah, saudara. Yang ketiga, saudara dan saya, untuk menjadi pribadi yang berkenan, saudara harus mau tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan demikian, saudara layak disebut anak-anak Tuhan yang sah.